Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Jeremia Prakoso dengan NIM 250302-048, jurusan Teknik Informatika kelas TIB. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas 5 materi penting dalam sistem operasi, yaitu yang pertama, pengantar sistem operasi, yang kedua, manajemen proses, yang ketiga, deadlock, yang keempat, perkembangan dan jenis input atau output, yang kelima, sistem operasi. Kelima materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami cara kerja sebuah komputer maupun smartphone yang kita gunakan sehari-hari. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, ada pengantar sistem operasi. Sistem operasi atau sistem operating atau yang disebut OS adalah perangkat lunak utama yang menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa adanya sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan aplikasi ataupun menerima perintah dari pengguna. Contoh sistem operasi yang sering digunakan yaitu Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Setiap sistem operasi memiliki kelebihannya masing-masing. Windows dikenal mudah digunakan dan banyak dipakai di perkantoran maupun pendidikan. Linux terkenal lebih stabil, aman, dan banyak digunakan pada server. macOS juga digunakan pada komputer Apple dengan performa yang sangat optimal. Android dan iOS digunakan pada smartphone. Fungsi utama sistem operasi meliputi mengelola CPU atau mengelola prosesor, mengelola memori utama atau mengelola RAM, mengatur perangkat input dan output, mengelola penyimpanan data, menjalankan aplikasi, menyediakan keamanan sistem, mengelola file dan folder, dan terakhir menyediakan antara muka agar pengguna mudah mengoperasikan komputer. Tujuan sistem operasi adalah mempermudah pengguna menggunakan komputer, mengoptimalkan penggunaan perangkat keras, menjaga keamanan sistem, dan meningkatkan efisiensi kerja komputer. Contohnya, ketika kita membuka Microsoft Word, sistem operasi akan mengatur penggunaan RAM, prosesor, keyboard, mouse, dan monitor sehingga aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Saat kita menyimpan dokumen, sistem operasi juga mengatur agar file tersimpan dengan aman di hard disk atau SSD. Tanpa sistem operasi, setiap pengguna harus berkomunikasi langsung dengan perangkat keras yang tentu sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, sistem operasi menjadi komponen yang sangat penting dalam sebuah komputer. Yang kedua, manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dijalankan oleh komputer. Ketika kita membuka aplikasi seperti browser, Microsoft Word, atau Spotify, masing-masing aplikasi tersebut menjadi sebuah proses. Manajemen proses adalah cara sistem operasi mengatur semua proses agar dapat berjalan secara efisien tanpa saling mengganggu. Tugas sistem operasi dalam manajemen proses meliputi membuat proses baru, mengetikkan proses,
menjadwalkan penggunaan CPU, mengatur komunikasi antar proses, dan mengalokasikan sumber daya kepada setiap proses. Status proses terdiri dari new, yaitu proses baru dibuat, ready, yaitu proses siap dijalankan, running, yaitu proses sedang menggunakan CPU, waiting, yaitu proses sedang menunggu suatu kejadian, misalnya menunggu file selesai dibaca, terminated, yaitu proses telah selesai. Contohnya, ketika kita membuka browser, Spotify, Microsoft Word, dan aplikasi Zoom secara bersamaan. Semua aplikasi terlihat berjalan bersamaan, padahal prosesor membagi waktu kerja dengan sangat cepat kepada setiap aplikasi. Teknik ini disebut multitasking. Manajemen proses yang baik membuat komputer tetap responsif walaupun banyak aplikasi sedang dibuka. Sebaliknya, jika terlalu banyak aplikasi berjalan, penggunaan RAM dan CPU meningkat sehingga komputer menjadi lambat atau bahkan mengalami hang. 3. Deadlock. Deadlock adalah kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak ada satupun yang dapat melanjutkan pekerjaannya. Contohnya, proses A sedang menggunakan printer tetapi membutuhkan scanner, sedangkan proses B sedang menggunakan scanner tapi membutuhkan printer. Karena keduanya saling menunggu, maka pekerjaan tidak dapat diselesaikan. 4 syarat terjadinya deadlock menurut Kaufman, yaitu 1. Mutual exclusion, yaitu sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses. Yang kedua, Hall and Wait, yaitu proses menahan satu sumber daya sambil menunggu sumber daya lainnya. Yang berikutnya, No preemption, yaitu sumber daya tidak dapat diambil secara paksa. Dan circular wait, yaitu terjadi rantai saling menunggu antar proses. Cara mengatasi deadlock antara lain. Yang pertama, prevention atau pencegahan. Yang kedua, avoidance atau penghindaran. Yang ketiga, detection atau pendeteksian. Yang keempat, recovery atau pemulihan setelah deadlock terjadi. Contoh nyata, deadlock dapat terjadi pada sistem pencetakan dokumen di kantor. Keempat, apabila beberapa komputer mengakses perangkat yang sama tanpa pengaturan yang baik. Oleh karena itu, sistem operasi harus mampu mengelola sumber daya secara efektif agar deadlock dapat dihindari. Perkembangan dan jenis input atau output. Input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Output adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan pengelolaan data. Contoh perangkat input. Yang pertama itu ada keyboard, kedua mouse, ketiga scanner, webcam, mikrofon, touchscreen, barcode scanner, dan fingerprint scanner. Contoh perangkat output. Yang pertama ada monitor, printer, speaker, proyektor, headset. Perkembangan teknologi input dan output sangat pesat. Dulu keyboard kabel, 2 mouse kabel, yang ketiga printer hitam putih, keempat
monitor tabung atau CRT. Dibandingkan dengan yang sekarang, yaitu ada keyboard Bluetooth, mouse wireless, touchscreen, printer wireless, voice recognition, face recognition, dan terakhir smart display. Perkembangan tersebut membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, nyaman, dan efisien. Sebagai contoh, saat ini kita dapat membuka smartphone hanya dengan pengenalan wajah atau sidik jari, tanpa harus mengetik kata sandi. Selain itu, printer modern juga dapat mencetak dokumen langsung melalui Wi-Fi tanpa menggunakan kabel. 5. Keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi merupakan upaya melindungi komputer, perangkat lunak, dan data dari berbagai ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan ataupun pencurian informasi. Beberapa ancaman keamanan yang sering ditemui yaitu ada virus, malware, ransomware, hacker, phishing, dan spyware. Dampak ancaman tersebut dapat berupa hilangnya data penting, kerusakan sistem, pencurian akun, kebocoran informasi pribadi, dan kerugian finansial. Cara melindungi sistem operasi antara lain, yaitu ada menggunakan password yang kuat dan unik, mengaktifkan antivirus, melakukan update sistem operasi secara rutin, mengaktifkan firewall, melakukan backup data, menghindari membuka tautan atau file dari sumber yang tidak terpercaya, dan menggunakan autentikasi 2 faktor atau two-factor autentikasi jika tersedia. Contohnya, jika komputer terkena ransomware, seluruh file dapat terenkripsi sehingga tidak dapat dibuka. Oleh karena itu, melakukan backup data secara rutin sangat penting agar data tetap dapat dipulihkan apabila terjadi serangan. Selain itu, pengguna juga harus berhati-hati ketika menerima email atau pesan yang meminta password atau data pribadi, karena bisa saja merupakan upaya phishing. Demikian penjelasan mengenai 5 materi sistem operasi, yaitu 1. Pengantar sistem operasi, 2. Manajemen proses, 3. Deadlock, 4. Perkembangan dan jenis input atau output, dan yang kelima, keamanan sistem operasi. Kesimpulannya, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang sangat penting karena mengatur seluruh aktivitas komputer, mulai dari menjalankan program, mengelola perangkat keras, mengatur proses, mencegah konflik penggunaan sumber daya, mengelola perangkat input dan output, hingga menjalankan keamanan data pengguna. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan dapat bekerja sebagaimana mestinya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.